Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli fa sholli ala hada nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah yang Maha Mulia. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Bapak Zikri Fahrul Nur Hadi dan segenap teman-teman yang saya cintai. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan beberapa ilmu yang saya dapatkan dengan judul 3 amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis Bukhari menjelaskan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan apa saja yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayu amali ahabba ila Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyu? Qala birrul walidain. Qala thumma ayyu? Qala jihadi fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan apa saja yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Lalu beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang mana hadis ini menunjukkan bahwa ketiga amalan tersebut memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Urutan penyebutan amalannya juga menunjukkan tingkat keutamaannya, yang mana sholat pada waktunya adalah amalan yang paling utama. Kemudian diikuti oleh berbakti kepada orang tua, dan kemudian yang terakhir adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskannya secara rinci satu persatu. Yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya, yang mana keutamaannya itu sholat merupakan tiangnya agama Islam, yang mana jika kita tidak melakukan sholat yang 5 waktu, maka dapat diartikan rubuh tiangnya. Hadirin rahimakumullah, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat, dan jika kita melakukan sholat tepat pada waktunya, itu menunjukkan ketaatan kita dan juga kedisiplinan kita sebagai seorang muslim. Karena hal itu merupakan amalan yang sangat Allah Subhanahu wa taala sukai. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 103 juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus shalat fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza atmamtum fa aqimus shalah. Innas sholati kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakan sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya, sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang mukmin. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah salah satu amalan yang sangat mulia dalam Islam. Amalan ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan sebagai salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah salat tepat pada waktunya. Karena ridho Allah Subhanahu wa taala itu bergantung pada ridho orang tua. Ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtu Rabbi fi sukhtul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amalan yang paling mulia, dan berbakti kepada mereka dapat membuka pintu rezeki dan keberkahan. Maka, hal yang harus kita lakukan adalah
menyayangi dan menghormati keduanya, dan selalu berbicara dengan sopan dan lemah lembut tanpa nada tinggi. Kemudian, merawat dan memenuhi kebutuhan keduanya, terutama ketika mereka sudah lanjut usia. Dan yang paling penting adalah mendoakan kedua orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Al-Isra ayat 23. Hadirin rahimakumullah, yang selanjutnya adalah amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad di jalan Allah atau jihad fi sabilillah. Yang mana jihad merupakan salah satu bentuk pengorbanan tertinggi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dapat meninggikan derajat seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad juga dapat berupa membela agama Islam dan kaum muslimin. Dan di sini ada beberapa jenis jihad. Yang pertama, jihad dengan jiwa atau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jihad dengan harta, yaitu berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jihad dengan ilmu, yaitu menyebarkan ilmu agama. Dan yang terakhir, jihad dengan melawan hawa nafsu. Nah, yang mana keempatnya itu harus dilakukan dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat Islam. Karena jihad juga memiliki aturan dan batasan yang telah ditetapkan dalam agama. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Hadirin rahimakumullah. Jadi, ketiga amalan tersebut itu salah satunya yaitu salat, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah itu adalah amalan-amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh maka daripada itu, marilah kita berusaha untuk senantiasa melaksanakan ketiga amalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup sekian ilmu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.